Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video saya hari ini. Dengan hadirnya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas kuliah geometri analitik. Seperti yang sudah tertera pada judul, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut inklinasi dan kemiringan. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Novia Alvariski dari Prodi Matematika STKIP PGRI Bangkalan semester 3. NPM saya 19466111015. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah geometri analitik dengan dosen pengampu Ibu Eni Listiawati, SSI MPD. Kita langsung saja ke materinya. Sebelum itu, apa itu sudut inklinasi? Sudut inklinasi dari garis lurus yang berpotongan dengan sumbu X adalah ukuran sudut non-negatif terkecil yang terbentuk antara garis itu dengan sumbu X dengan arah berlawanan jarum jam atau positif. Kita gunakan simbol theta untuk menyatakan sudut inklinasi. Sudut inklinasi sebuah garis selalu kurang dari 180 derajat atau pi radian, dan setiap garis mempunyai sudut inklinasi. Jadi untuk sembarang garis berlaku theta lebih besar atau sama dengan 0 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Atau radiannya bisa ditulis theta lebih besar atau sama dengan 0 sampai kurang dari pi. Di sini ada beberapa contoh sudut inklinasi dari beberapa garis. Cara mengukurnya yaitu dari sumbu X positif diukur berlawanan arah dengan arah jarum jam. Garis yang pertama yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X, sudut inklinasinya adalah 0 derajat atau sama dengan 0. Lanjut ke garis yang kedua, yaitu sudut inklinasinya adalah 135 derajat atau 3 pi per 4. Yang ketiga, ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sudut inklinasinya adalah 90 derajat atau pi per 2. Lanjut ke garis yang keempat, di sini sudut inklinasinya 120 derajat atau 2 pi per 3, dan yang terakhir garis yang kelima adalah 45 derajat atau pi per 4. Kita lanjut ke kemiringan atau slope. Definisi kemiringan atau slope dinotasikan M dari sudut garis adalah nilai tangen dari sudut inklinasinya. Oleh karena itu, M atau kemiringan merupakan nilai tangen theta. Seperti contoh gambar di samping, garis dengan sudut inklinasi sama dengan 90 derajat atau vertikal, sebab tangen 90 derajat tidak ada atau tidak terdefinisi. Jadi, garis vertikal mempunyai sudut inklinasi 90 derajat, tetapi tidak mempunyai kemiringan. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa kemiringan garis vertikal adalah tak hingga atau lambang seperti berikut. Terlepas dari ketiadaan kemiringan garis vertikal, ada suatu hubungan yang sederhana antara kemiringan dengan pasangan koordinat titik pada suatu garis. Kemiringan suatu garis dapat dinyatakan dalam bentuk dari koordinat sembarang dua titik pada garis itu. Misalkan melalui titik P1 dalam kurung X1 Y1 dan P2 dalam kurung X2 Y2, seperti pada gambar di samping. Maka kemiringan atau M garis yang melalui titik P1 dan titik P2 diberikan oleh kemiringan sama dengan tan theta Y2
min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, di mana X1 itu tidak sama dengan X2. Nah, kita lanjut ke contohnya saja. Contoh 1 di sini, tentukan kemiringan garis yang melalui titik P1 dalam kurung 3, min 2 dan P2-nya dalam kurung 5, 1. Nah, jadi di titik P1 ini X1-nya itu 3 dan Y1-nya itu min 2. Di P2 X2-nya itu 5 dan Y1-nya itu 1. Jadi bisa ditulis di sini kemiringannya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya tadi di sini P2-nya 1 kan. Lanjut dikurangin negatif 2 karena Y1-nya itu negatif 2 per 5 min 3. X2 dikurangin X1 sama dengan 1 dikurangin negatif 2 itu 3 per 5 dikurangin 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik Y dalam kurung min 5, min 7 dan Z-nya 9, min 1. Jadi sudah ketemu Y1 dan Y2-nya yang mana, X1 dan X2-nya yang mana. X1-nya itu negatif 5 dan X2-nya itu 9, sedangkan Y1-nya itu negatif 7 dan Y2-nya itu negatif 1. Kita menggunakan rumus yang seperti tadi, jadi bisa diketahui Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan negatif 1 dikurangin negatif 7 per 9 dikurangin negatif 5. Negatif 1 dikurangin negatif 7 itu sama dengan 6. 9 dikurangin negatif 5 itu sama dengan 14. Jadi bisa diperoleh hasilnya 6 per 14. Ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 3 per 7. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.